Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Abdulluhung dari kelas A1 dengan NIM 2270231016. Di sini saya ingin mempresentasikan pengolahan dataset saya menggunakan dataset yang bernama Mushroom Classification. Dan di sini saya menggunakan metode klasifikasi yang mana menggunakan Random Forest, KKN, dan juga XGBoost. Untuk bagian yang pertama adalah business understanding, yang mana masalah yang ingin diselesaikan dari data ini adalah membuat model machine learning yang dapat mengklasifikasikan apakah suatu jamur bersifat edible ataupun poisonous berdasarkan ciri-ciri morfologisnya. Dan kegunaan prediksi ini dalam dunia nyata yang sangat penting terutama bagi sistem pertanian pintar yang bisa mengenali jenis jamur melalui citra atau sensor, lalu aplikasi edukatif atau keselamatan pangan yang membantu pengguna awam untuk menghindari konsumsi jamur beracun. Dan model klasifikasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju sistem pengenalan otomatis yang membantu masyarakat menghindari risiko kesehatan akibat kesalahan identifikasi dari jamur. Lalu yang kedua adalah data understanding. Di sini kita pindah ke dalam Google Colab, dan di sini saya sudah memasukkan data dari dataset yang saya gunakan yang bernama mushroom.csv, dan di sini adalah set of datasetnya itu berjumlah 8124,23, dan tipe data dari setiap kolom adalah objek, dan jumlah missing values per kolom adalah 0 ataupun tidak ada. Lalu untuk visualisasi eksploratif, di sini saya mengambil contoh dari diagram distribusi outdoor. Visualisasi histogram ini menunjukkan distribusi frekuensi nilai untuk setiap fitur kategorikal, membantu memahami dominasi kelas tertentu. Misalnya outdoor menunjukkan perbedaan mencolok antara jenis bau yang dimiliki jamur edible ataupun poisonous. Lalu ini adalah heatmap dari korelasi antar fitur setelah label melakukan encoding. Lalu untuk yang selanjutnya adalah data preparation. Di dalam dataset ini, mushroom tidak memiliki nilai nol, namun terdapat potensi nilai hilang yang ditandai dengan karakter tanda tanya. Dalam tahap ini, nilai pada fitur tertentu diganti dengan nilai modus dari kolom tersebut agar tidak mengganggu proses pembelajaran dari mesin. Dan ini adalah dimensi dataset awal dari contoh dari 5 data pertama. Dan ini adalah output dari fitur engineering. Dan pada di bagian 3 ini data dibagi menjadi 20/20, yang mana 80 itu menjadi bagian dari training dan 20 adalah bagian dari test. Dan ini adalah hasil dari split data tersebut. Jumlah data training yaitu berjumlah 6.499 sampel, dan jumlah dari data testing berjumlah 1.625 sampel. Dan ini adalah diagram dari distribusi kelas pada training dan dataset. Lalu kita masuk yang keempat, adalah modeling. Di sini
dalam modeling terdapat ada 3 jenis, yaitu random forest, KKN, dan juga XGBoost. Yang pertama adalah model dari random forest, dan ini adalah diagram dari confusion matrix dari random forest. Confusion matrix ini menampilkan hasil klasifikasi antara prediksi versus label sebenarnya, yang mana label E yaitu edible dapat dimakan dan P adalah poisonous yang mana itu adalah beracun. Dan ini adalah erosi curve dari random forest, dan ini adalah top 20 fitur importance dari random forest, yang mana diagram ini menampilkan 20 fitur yang paling berkontribusi terhadap keputusan model random forest. Semakin besar nilai importance-nya, semakin berpengaruh fitur tersebut. Dan ini berguna untuk interpretasi model dan juga fitur selection di masa depan jika ingin menyederhanakan model. Lalu yang kedua adalah model dari KKN. Ini adalah confusion matrix dari KKN, ROC dari kurve KKN, dan juga pengaruh nilai terhadap akurasi KKN. Di sini nilai K optimal berada di antara 1 sampai 13, yang dimana akurasi maksimal dicapai ketika K terlalu besar, model menjadi terlalu umum, kurang sensitif terhadap pola lokal yang bisa menurunkan akurasi. Penurunan ini sangat kecil karena dataset mushroom memang sangat mudah dipisahkan, tapi tetap penting untuk memilih K yang optimal. Lalu untuk model yang terakhir adalah model dari XGBoost, dan ini adalah diagram dari confusion matrix XGBoost, ROC curve dari XGBoost, dan juga top 20 fitur importance dari XGBoost. Yang mana model XGBoost ini mengandalkan fitur bau atau disebut odor, dan akar batang atau stalk root sebagai komponen utama untuk membedakan jamur edible ataupun poisonous. Fitur ini sangat selaras dengan pengetahuan biologi, bau khas, dan struktur batang sering digunakan untuk identifikasi jamur di dunia nyata. Visualisasi ini sangat bermanfaat untuk menjelaskan keputusan model, memilih fitur paling relevan, dan mengurangi dimensi untuk eksperimental lanjutan. Lalu pada bagian yang terakhir adalah bagian evaluasi, yang mana evaluasi ini dilakukan terhadap 3 model menggunakan matriks klasifikasi: akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selain itu ditampilkan confusion matrix untuk setiap model untuk memvisualisasikan distribusi prediksi benar dan salah. Dan ini adalah hasil dari bagian kelima, yang mana itu adalah bagian evaluasi. Ini adalah bagian dari hasil dari random forest, dan ini adalah hasil dari KKN, dan ini adalah hasil dari XGBoost. Dan sekian hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.